Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan memulai kembali ibadah kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Father, we come to you, Lord. Thank you for all your blessing. Thank you for your presence. Thank you for your grateful love, for your faithful love. Tuhan, kami datang saat ini. Kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin untuk memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan hadirat-Mu sendiri yang ada di tengah-tengah kami. Kau datang dengan setiap keberadaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Dan bersama dengan hadirat-Mu Kau datang untuk membasuh kami. Untuk menjamah kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu ada di bersama-sama dengan kami. Kami serahkan setiap pujian dan penyembahan kami dalam tangan-Mu. Pakailah mulut lidah bibir kami Tuhan untuk selalu giving our best. Supaya kami dapat merasakan bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kami. Dan Dia senang untuk dipuji. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita minta di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, dimanapun Anda berada, Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Ya Rabbi Syakara Oh, we give you the praises, oh. Haleluya. Glory, glory. Kudus, kuduslah Kau Tuhan, terpujilah namamu. Kudus, kuduslah Kau Bapa. Haleluya. Haleluya.
Kaya matokoria wa santa. Haleluya. Inna makara wa tokora wa Glory. Hosana bagimu Tuhan. Terpujilah namamu. Glory. Engkau kekuatan kami, Engkau ketenangan kami. Ku tersungkur di kakimu, memberikan pujian hanya bagimu. Ku puji, ku sembahkan. Engkaulah kekuatan di jiwa kami Tuhan. Engkau memberikan ketenangan di dalam batin kami. Ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, ketika kami datang menyembah-Mu, ada harapan baru dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Temukan kami Bapa. Temukan hati kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Bapa. Thank you Lord God. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Thank you Lord God. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, oh, tersungkur ku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Ini iman kami. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Pastikan hidupmu mengiringi Tuhan, saudara. Pastikan hidupmu benar-benar seiring dengan Tuhan. Biar hidup kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan bagi Tuhan. Dan biar itu menjadi ibadah yang sejati di dalam hidup kita. Glory, glory. Haleluya. Kaulah Tuhan, pusat penyembahan kami. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu seumur hidup kami, seumur mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, amin, kehendakku, kami percaya, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Thank you Lord God. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari nyanyikan dengan iman percayamu, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku
Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu tidak pernah gagal atas kami. Kami percaya Bapa, Engkau tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Bila Tuhan Engkau mendapati hati kami tetap teguh di dalam Engkau. Bila Engkau mendapati kami tetap tinggal bersama dengan Engkau. Dan Engkau tinggal bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biar penyembahan kami pagi hari ini itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami akan juga memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini menjadi dupa, menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan memberi dengan penuh dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan persepuluhan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate seputar informasi kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Mari kita bersama berdoa dan menyembah dalam Mezbah Pagi pukul 6-7 pagi via aplikasi Zoom. Mari kita bersama merasakan lawatan Tuhan. Gizi online minggu ini akan terus berjalan melalui aplikasi Zoom. Mari kita saling terkoneksi dan menguatkan satu sama lain. Stay home, stay safe, and stay connected. Hai guys, yuk join di M Online Service setiap hari Jumat pukul 6:30 malam via aplikasi Zoom. See you guys! Online Service hari Minggu tanggal 27 September 2020 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh PDP Chenly Veronica. Seusai online service ini akan dilanjutkan dengan Kemi Online Service pada pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Viana pamit undur diri. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat HCC yang dimuliakan Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali pada kesempatan ini. Dan saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, sungguh kami sangat bersyukur bisa bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu
serta mendengarkan suara firman-Mu. Saat ini kami sangat rindu sentuhan rohani sorgawi. Biarlah embun sorga itu akan membasahi setiap lini kehidupan kami, sehingga kami menjadi insan yang berkenan kepadamu. Untuk itu berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dengan iman dan ucapan syukur. Kita orang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini akan berbicara tentang rahasia di balik doa. Berbicara tentang doa, doa bukanlah alat untuk memaksa Tuhan agar melakukan apa yang diingini manusia. Doa adalah suatu proses untuk menyadari kuasa dan rencananya atas hidup setiap orang percaya. Dan di dalam doa itu sendiri mengandung satu gagasan untuk meminta, untuk memohon belas kasihan, mencari hadirat Tuhan, minta petunjuk, memuji dan bersyukur serta mengagungkan namanya. Di dalam bahasa Ibrani, kata berdoa itu adalah tefilah, bukan tehila saudaraku. Kalau tehila itu adalah minuman yang memabukkan, tetapi ini adalah tefilah. Dalam bahasa Yunani disebut proseukomai. Ya. Di sini kita belajar bahwa betapa pentingnya doa bagi setiap kehidupan orang percaya. Dalam satu tradisi Yahudi, dalam ibadah mereka, seorang Hasan itu kalau selama ini yang saya tahu adalah seorang song leader, saudaraku, ada pemimpin pujian. Sebelum dia memimpin satu jemaat untuk melayani pekerjaan Tuhan, memuji dan membesarkan namanya, dia akan berkata, hineni, heani, mimaas. Artinya begini, inilah aku seorang yang miskin yang melayani. Untuk melayani apa? Melayani sesuatu yang baik. Dan ini merupakan satu konfirmasi kepada Allah dan kepada dirinya sendiri bahwa dia sepenuhnya fokus dan hadir untuk bertanggung jawab memimpin jemaat memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya berdoa itu. Jadi berdoa adalah menyadari keterbatasan kita sebagai makhluk dan menantikan pertolongan Tuhan, Sang Al-Khalik kehidupan yang akan menolong kita sebagai orang percaya. Mari kita akan sama-sama membuka firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 9, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat 36. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya, artinya kepergian Yesus, yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan sekarang di 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop yang kita baca ini, kita mendapatkan satu pelajaran yang berharga, yaitu ada 4 pokok penting tentang rahasia di balik doa yang kita harus belajar mengambil manfaatnya. Ya, yang pertama, orang yang berdoa itu dia akan mengalami apa yang disebut dengan kemuliaan Allah. Tadi dikatakan dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 28-29, di situ dikatakan kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ayat 29 di sini dikatakan ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Di sini kita menangkap satu pesan bahwa di hadapan ketiga muridnya, wajah Yesus berubah ketika ia sedang berdoa. Wajahnya berkilau-kilauan, bercahaya begitu luar biasa. Bahkan dalam Injil Matius pasal 17 ayat yang kedua di sana dikatakan wajahnya itu terang benderang seperti matahari. Begitu menyilaukan. Dan di sini kita lihat terjadi satu transfigurasi. Atau kalau di dalam bahasa Yunani disebut dengan metamorfo, perubahan rupa. Dan Petrus menyaksikan akan hal ini. Sehingga Petrus bersaksi, bercerita, dia menulis di dalam kitabnya. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17 dan 18. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi orang yang mau berdoa kepada Tuhan, naik ke gunungnya yang kudus, bisa ke bukit doa atau kita sedang menyendiri, bertatap muka dengan Tuhan, maka kita pun akan mengalami apa yang disebut dengan kemuliaan Tuhan. Kalau waktu Yesus berdoa dia mendapatkan kemuliaan Tuhan, wajahnya bersinar-sinar. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah berdoa, selesai berdoa, apakah saudara pernah bercermin? Ya, apakah wajah Anda bersinar-sinar atau glowing-glowing begitu saudaraku? Ataukah tetap cemberut? Harusnya ketika kita selesai berdoa, wajah kita berubah. Saya punya satu teman, dia adalah seorang fotografer senior, Bapak Ibu Saudara. Beliau sudah almarhum, dia juga seorang hamba Tuhan yang melayani bersama-sama dengan saya pada waktu itu. Dia pernah bercerita kepada saya begini, Brur, tahu enggak bahwa orang yang berdoa itu akan mengeluarkan cahaya. Dari beberapa aliran kepercayaan yang pernah difoto, aliran Kristen atau orang Kristen ketika dia sedang kusuk berdoa, itu mengeluarkan cahaya sampai 9 cm. Ini seorang fotografer saudaraku, dan ini perlu dicoba lagi nih, apa betul atau tidak. Karena teman saya ini sudah puluhan tahun menjadi seorang fotografer. Dan di sini saudaraku, bahwa orang yang berdoa kepada Tuhan harusnya membawa satu dampak positif, wajahnya akan bersinar-sinar. Sama seperti Musa. Musa pada waktu dia berdoa di Sinai, kemudian dia turun dengan membawa 2 loh batu, ya, yang berisi firman Tuhan, wajahnya bercahaya. Di dalam Keluaran pasal 34 ayat 29, di sana dicatat begini. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedualah hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Nah, sekarang kita tanyakan pada diri kita sendiri. Ketika kita berdoa dengan kekusukan, apakah membawa satu perubahan di dalam wajah kita? Wajah kita berseri-seri sebagaimana dicatat oleh Alkitab atau tidak? Harusnya wajah kita lebih semeringah saudaraku. Wajah kita akan bercahaya, berbeda sebelum kita datang kepada Tuhan. Mungkin pada waktu kita datang kepada Tuhan,
sebelum kita berdoa masuk dalam hadiratnya, kita mungkin kumus-kumus saudaraku. Mungkin wajah kita tidak bersinar, penuh dengan beban yang berat. Namun ketika kita berhadapan dengan Tuhan, maka muka kita akan berseri-seri. Amin saudaraku. Hal ini diperkuat di dalam Mazmur pasal 34, ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan begini, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Muka kita akan berseri-seri ketika kita menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan. Ayo kita masing-masing introspeksi diri. Di musim seperti sekarang ini, penuh dengan tantangan, halangan, rintangan, cobaan, tekanan hidup. Apakah kita masih suka berdoa atau tidak, saudaraku? Atau kita justru menjauh dari Tuhan? Bersyukur kalau gereja kita mengadakan jam-jam doa setiap pagi, antara jam 6 sampai dengan jam 7. Itu melatih kita untuk kita bertatap muka dengan Tuhan sehingga merubah raut wajah kita menjadi raut wajah yang diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama. Jadi ketika kita berdoa, rahasia yang pertama di balik doa adalah kita mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, rohani kita akan dibangunkan. Mungkin selama ini rohani kita tertidur. Dengan banyaknya persoalan-persoalan yang hilir mudik silih berganti ini. Membuat rohani kita tertidur. Kita hanya berangan-angan kapan musim ini akan berlalu. Kapan sesuatu yang baik akan terjadi. Tanpa ada satu reaksi dari kita. Untuk kita melangkah. Mendapatkan satu kebangunan rohani. Hari-hari ini yang bisa kita dapatkan adalah melalui firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 32, di sini dikatakan begini. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Sementara orang berdoa, bagaimana mungkin wajahnya bisa bersinar, saudaraku. Bagaimana rohannya bisa dibangunkan. Hanya orang-orang yang terbangun yang akan bisa melihat kemuliaan Allah. Ketika kita terbangun, kita berdoa kepada Tuhan. Rohani kita juga akan dibangunkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dengan naik ke gunung Tuhan, kita berdoa. Iman kita yang sudah letih lesu akan dikuatkan kembali. Jadi seperti dicas begitu saudaraku ya. Rasul-rasul saja pernah berkata di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ini rasul-rasul loh. Rasul-rasul masih butuh tambahan iman. Apalagi kita. Kadang kita abai dalam hal berdoa. Sehingga iman kita menurun. Hari-hari ini iman kita sedang diuji. Apakah mujizat itu masih ada? Apakah kita masih bisa berjalan di atas kemustahilan atau tidak? Atau itu sudah lewat semuanya? Ini perlu kita renungkan bersama sebagai insan Kristiani. Yang kedua, pengharapan kita yang tertidur akan dibangunkan kembali. Mungkin kita menaruh asa kepada Tuhan. Tuhan, aku menaruh harapan kepadamu. Tapi sekarang ini belum turun-turun Tuhan. Keadaannya masih seperti ini. Saya mengalami satu titik bentur di dalam kehidupan. Tapi aku percaya Tuhan. Ketika aku berharap kepadamu melalui doa. Maka pengharapanku yang selama ini tertidur akan dibangkitkan kembali. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi pengharapan Abraham yang boleh dikatakan sudah mati pucuk, saudara. Sudah hopeless. Tetapi ketika dia bersandar, dia berharap kepada Tuhan, maka dia memperoleh apa yang dia harapkan. Karena apa? Pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Dalam Roma pasal 5 ayat 5 misalkan. Dan pengharapan tidak mengecewakan
Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa. Pengharapan kita itu oleh Tuhan diperhatikan. Sehingga kita memiliki satu harapan dan rasa optimisme yang sangat kuat. Dan yang ketiga, kasih kita yang mulai dingin itu akan dipulihkan kembali sehingga kita memiliki kasih mula-mula. Bapak Ibu Saudara, ayo coba kita introspeksi diri. Hari-hari ini apakah kasih kita masih utuh atau sudah tercabik-cabik? Ya, sudah menjadi puing-puing. Ayo kita introspeksi diri. Kalau kasih kita mulai luntur kepada Tuhan, kasih kita mulai tercabik-cabik dan berkeping-keping, bawalah itu kepada Tuhan. Bangkitlah, berdoalah, maka Tuhan akan merajut kepingan-kepingan itu menjadi kasih yang utuh kembali. Mungkin juga api pelayanan yang sudah mulai redup oleh banyaknya persoalan akan menyala kembali oleh Roh Kudus. Hari-hari ini saya melihat dari beberapa teman-teman hamba Tuhan, saudara. Saya juga hanya bisa mendoakan mereka, saya tidak bisa berbuat banyak, kecuali hanya sharing-sharing firman Tuhan. Saya berkata kepada mereka, tetaplah setia kepada Tuhan, berdoalah. Tapi bagaimana sekarang ini? Income-nya tidak ada. Apa yang bisa kamu kerjakan, kerjakanlah. Ya. Apa yang ada di tanganmu, kerjakanlah itu sambil berdoa. Jadi teman-teman saudaraku yang hamba-hamba Tuhan, ada yang jadi tukang ojek, ya, ada yang jual makanan, ada yang buka online dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah ada sesuatu yang bisa dia dapatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga tetap bisa melayani. Kami pun sampai saat ini masih melayani. Tidak ada hari tanpa melayani. Setiap hari kami tetap melayani. Melayani orang sakit di rumah sakit, orang yang sudah parah, orang yang sudah meninggal dunia. Tetap kita melayani, pelayanan konseling masih tetap terbuka. Dan juga kita berusaha kecil-kecilan sehingga roda itu berputar. Dan kita mendapatkan apa yang kita perlukan. Semangat melayani tetap hidup. Dan kami terus melayani. Setiap pagi saya selalu menyebar menu pagi istimewa. Setiap malam saya jam 1 malam saya harus bangun membuat satu menu istimewa. Ya, renungan pagi sehingga bisa diedarkan ke banyak orang. Jadi kita harus semangat, kita harus tetap menyala. Sebagaimana Roma pasal 12 ayat yang ke-11 di sana dipesankan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seberapa banyak kita yang saat ini sedang kendor, ya, redup, mau melayani itu apalagi yang bisa dilayani. Ya begitu-begitu saja. Saudaraku, ketika kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, pemeliharaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Tuhan itu pakarnya mujizat. Dia adalah Allah yang tidak pernah kewalahan menjawab setiap pergumulan kita sebagai insan yang percaya. Jadi jangan pernah kita berputus asa. Rahasia yang ketiga, mengalami kebahagiaan. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 33 di situ dikatakan, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Orang yang masuk di dalam hadirat Tuhan, dia akan mengalami kebahagiaan Tuhan. Ya, bukan hanya kemuliaan dia dapat, bukan hanya rohaninya dibangunkan, tetapi dia juga akan mengalami apa yang disebut dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan berbeda dengan kebahagiaan yang diberikan oleh dunia yang sifatnya temporer. Secara empirik, pengalaman dengan Tuhan akan membuat diri ini akan menjadi semakin tenang, merasa nyaman,
tentram, merasakan kenikmatan, serta penuh damai. Sehingga kita dibuat betah tinggal dalam hadiratnya. Sehingga ketika kita berdoa, kita mencapai satu titik, apa yang disebut dengan titik kenikmatan. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara, apakah kita mencapai titik kenikmatan atau tidak? Ya. Dan juga kita akan mengalami kepuasan batin, serta menerima kebahagiaan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari sanalah keselamatanku. Dikatakan di dalam Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Jadi kebahagiaan itu selalu akan diberikan kepada setiap orang yang percaya, yang mencari hadiratnya. Sekalipun dunia ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan pembunuhan. Tetapi orang yang mencari Tuhan, dia akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana ditulis di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat yang ke-12, saudaraku. Jadi kita mendapatkan satu jaminan itu. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat. Rahasia di balik doa adalah dia akan memperoleh penjelasan ilahi. Nah, ini penting, saudara. Saya mau terangkan kepada saudara dalam Lukas pasal 9 ayat 31, 34 sampai dengan 36. Di sini dikatakan begini, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. 34. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Kita perhatikan baik-baik. Ketiga murid itu beroleh penjelasan tentang siapa itu Yesus dan apa yang harus dia lakukan. Ternyata pertemuan antara Yesus, Musa, dan Elia ini membicarakan tentang apa yang akan dilakukan oleh Yesus di Yerusalem. Lalu kita tarik sekarang ini. Mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kita tentang diri kita, tentang situasi kekinian, tentang masa depan, tentang jodoh, tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang pergumulan finansial, tentang kekhawatiran, dan atau hal-hal yang lain yang tidak bisa dimengerti secara akaliah. Percayalah, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, semuanya akan terjawab. Manakala kita hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Yang menjadi persoalan adalah gini, saudaraku. Apakah minat dan tekad kita berdoa itu masih ada atau tidak? Itu persoalan. Karena banyak sekali orang-orang begini yang berkata kepada saya, Pak, kenapa ya sekarang ini saya kalau berdoa kok tidak merasakan sesuatu, rasanya kok ayem-ayem saja, tidak ada rasa sentuhan-sentuhan seperti pada waktu kita ada di dalam gereja. Saya berkata demikian, niat, minat, dan tekadmu itu menentukan engkau merasakan hadirat Tuhan atau tidak. Karena apa? Kemuliaan Tuhan akan menjabarkan secara gamblang apa yang sedang kita pergumulkan. Sebagaimana Allah mengutus Musa dan Elia untuk menjelaskan pada Yesus tentang apa yang harus dilakukannya, demikian pula Roh Kudus akan memberikan penjelasan ilahi kepada kita sekaligus menjawab pergumulan kita. Ya. Jadi ketika kita berdoa, kita berpikirnya begini, Yesus di atas bukit ketemu dengan Musa dan Elia. Dan murid-murid melihat penjelasan yang diberikan oleh mereka bertiga. Demikian juga secara ilahi kita akan mendapatkan penjelasan tentang pergumulan kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang bergumul. Kita naik ke bukit doa. Maka kita akan mendapatkan jawaban itu. Melalui apa? Satu, melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Ya. Kedua, melalui keyakinan batin yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga itu melalui keadaan. Jadi bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Yaitu melalui tiga ini.
alat pengujinya itu ada 3. Firman Tuhan yang kita baca maupun yang kita dengar, melalui keyakinan batin yang dikerjakan oleh Roh Kudus, atau melalui keadaan. Keadaan itu bisa melalui satu penglihatan, bisa melalui pendengaran secara audible, atau melalui mimpi, atau melalui alam, atau dan yang lain. Tetapi parameternya adalah tetap firman Tuhan. Jadi bukan olah batin, ya, bukan olah batin. Semuanya harus diuji melalui karunia rohani, yaitu karunia membedakan roh. Ini hati-hati. Sekarang ini lagi banyak beredar orang-orang yang menyampaikan satu pesan seolah-olah itu pesan Tuhan. Kita yang sudah penuh dengan Roh Kudus, kita bisa membedakan itu dari Tuhan atau olah manusia. Dalam bahasa Yunani, kata membedakan roh itu adalah diokrisis pneumaton. Artinya membedakan roh-roh yang ada. Ini betul dari Tuhan atau tidak. Kata diakrisis berasal dari kata diakrino, artinya membedakan, memutuskan, dan menghakimi. Kalau itu dari Tuhan, sifatnya saklek, saudara. Des begitu, saudara. Ya. Berbeda dengan diagnosis. Jadi seseorang yang mau berbicara tadi sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu tentang orang-orang yang akan dia, pesan yang akan disampaikan kepada orang tersebut. Tapi sudah ada analisanya dulu tentang orang-orang ini, mendapatkan informasi lalu disampaikan. Ini namanya diagnosis. Sedangkan suara Tuhan itu sifatnya spontan. Dan kalau kita berdoa secara khusus, ya, kita akan bisa mendengar suara itu. Begitu lembut suara Tuhan itu. Dan itu sungguh-sungguh mendatangkan ketentraman, mendatangkan kenyamanan. Sehingga kita menjadi insan yang betul-betul merasakan. Contoh Bapak Ibu Saudara, setiap akhir tahun kami selalu naik ke Bukit Doa. Bersama dengan istri, anak-anak semua. Berserta dengan beberapa jemaat yang ikut. Lalu saya mengajak mereka masuk di gua-gua doa. Ya, di kamar-kamar doa. Kita bertemu setelah 2 jam. Setelah 2 jam selesai kita akan sharing di gazebo. Masing-masing mendapatkan apa, itu langsung ditulis. Ya, kita ada adminnya saudara yang menulis. Tanggal sekian, jam sekian, si A mendapatkan ini, penyataannya itu. Nah tugas kita selanjutnya apa? Membuktikan apa yang didapat tadi. Dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Dan puji Tuhan, selalu ada jawaban. Karena apa? Ada satu niat dan tekad untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan setiap tahun selalu Tuhan berbicara tepat seperti apa yang dia katakan. Kita buktikan, bahkan ada orang-orang yang dari luar dia berkata demikian. Masih ingat enggak tanggal sekian pernah mendapatkan satu penyataan Tuhan. Seperti ini, kok ya persis ya. Ada seseorang yang tidak mungkin dia bisa diwisuda. Karena tidak memiliki background teologi. Tapi ketika dia berdoa kok mendapatkan sesuatu itu. Ya dicatat di situ. Ternyata tidak lama kemudian 4 tahun itu baru dibuktikan. Bahwa orang tersebut diwisuda menjadi sarjana teologi. Nah dari sini kita tahu bahwa Tuhan itu punya cara yang sangat unik. Kita akan bisa menangkap rahasia di balik doa itu. Kalau kita mau berdoa. Nah sekarang ini ada banyak orang yang suka titip-titip doa saudaraku. Aku titip doa ya. Loh doa kok titip gitu loh. Doa itu kan harus diucapkan dari kita sendiri. Ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh dengan kekusukan jiwa. Dia akan mendapatkan satu penyataan Tuhan. Hamba Tuhan meneguhkan. Apakah itu sifatnya teguran. Apa itu sifatnya ada berkat-berkat yang akan dia terima. Itulah sebabnya latih terus jam doa kita. Supaya kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Saya ingat kalau saya masuk ke supermarket, di situ ada satu tulisan push saudaraku ya. Push itu artinya dorong. Tuhan berkata, akulah pintu.
kalau kita mendorong pintu yang adalah Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu di balik pintu itu. Saya menerjemahkan push itu adalah pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Jangan pernah berhenti sebelum sesuatu yang kita rindukan itu terjadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi berdoa adalah kunci untuk membuka semua pintu. Apakah kita masih punya jam-jam doa saat ini? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, kiranya hal ini menjadi berkat buat kita semua orang-orang percaya. Mari kita akan tundukkan kepala. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada ibadah raya ini Tuhan, sungguh kami boleh mendapatkan pencerahan dari-Mu. Tuhan mengajarkan kepada kami tentang rahasia di balik doa. Bahwa orang-orang yang berdoa kepadamu, naik kepada gunung-Mu yang kudus, dia akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dia akan mendapatkan satu pencerahan yang luar biasa. Sehingga mereka tidak mengalami satu keterpurukan di dalam jiwa. Wajah mereka akan berseri-seri, akan bersinar. Karena sinar kemuliaan-Mu masuk di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang suka berdoa. Di samping itu Tuhan, ketika kami berdoa, kami boleh mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Yaitu rohani kami boleh dibangkitkan kembali. Iman kami yang sudah runtuh dikuatkan kembali. Pengharapan kami yang selama ini sudah lusuh, Tuhan kuatkan kembali sehingga kami memiliki satu pengharapan yang tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Kasih kami yang sudah mulai luntur juga Tuhan, Tuhan akan kembalikan sehingga kami memiliki kasih yang mula-mula. Tuhan, ketika kami masuk dalam gunung-Mu yang kudus, ketika kami masuk dalam hadirat-Mu, kami boleh mendapatkan, oh Tuhan Yesus, penjelasan-penjelasan ilahi. Sehingga kami boleh menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Penjelasan-penjelasan sebagaimana Tuhan berbicara, oh Tuhan, antara Yesus, Musa dan Elia. Murid-murid melihat penjelasan ilahi. Sama dengan saat ini Tuhan, ketika kami menghadapi titik bentur dalam kehidupan. Kami membutuhkan penjelasan ilahi. Supaya kami boleh kuat di dalam kuat kuasanya Tuhan. Apa yang harus kami buat, apa yang harus kami lakukan sebagai insan Kristiani. Tuhan, Engkau melihat sidang jemaat-Mu di Hasisi ini. Engkau akan menilik mereka pribadi lepas pribadi untuk mendapatkan kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, kami juga paham ketika kami masuk dalam hadirat-Mu untuk berdoa, kami akan mendapatkan kebahagiaan batinia. Kami percaya Tuhan, kebahagiaan yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan kebahagiaan duniawi ini yang sifatnya sementara. Karena kebahagiaan-Mu itu indah Tuhan. Kebahagiaan-Mu akan menuntun kami sehingga kami memperoleh apa yang selama ini kami pergumulkan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di Hasisi ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Lohendri, beserta istri, anak-anak, dan seluruh jemaat yang saat ini sedang bergumul tentang hidupnya, tentang persoalannya, tentang permasalahannya, tentang bisnisnya, tentang rumah tangganya, tentang usahanya, apapun Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberikan pencerahan bagi mereka. Biarlah Engkau menampung air mata mereka dalam kirbat-Mu. Dan Engkau ubahkan air mata itu menjadi mata air kehidupan. Sehingga mereka tetap melekat kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau. Menggunakan cara-caranya Tuhan. Karena kami percaya, kami tidak akan pernah berhenti berdoa sebelum kami memperoleh apa yang pernah Tuhan janjikan kepada kami dan sidang jemaat-Mu. Berkatilah Tuhan
Berkatilah sidang jemaat-Mu. Sekalipun saat ini Tuhan kami berbeda tempat, berbeda waktu, tetapi tidak mengurangi bobot kami dalam kami beribadah kepadamu. Hadirat-Mu tetap kuat atas kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini. Biarlah roh hikmat dan wahyu menyertai mereka. Mujizat-Mu akan menyertai mereka sehingga mereka tetap bisa berkumpul, bersyukur dalam segala sesuatu. Terpujilah nama Tuhan sebab Engkau baik. Meteraikan setiap butir-butir firman Tuhan di dalam sanubari kami sebagai orang percaya ini ya Tuhan. Supaya kami boleh tetap mengandalkan Engkau dalam setiap lini kehidupan kami. Kasihanilah jemaat-Mu Tuhan. Mereka mendambakan Engkau sehingga menjadi insan yang diberkati. Apapun yang mereka buat, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Setidak-tidaknya damai sejahtera-Mu tetap ada pada mereka. Terpujilah nama Tuhan sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dengan iman dan ucapan syukur. Kita orang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita orang-orang percaya. Haleluya.